2 tahun terakhir Presiden Joko Widodo merayakan Idul Fitri di luar kota. Bagaimana dengan tahun ini? Ulang tahun Joko Widodo jauh dari perayaan atau unsur glorifikasi. Simak apa yang dilakukan Ibu Negara dan anak Jokowi di hari ulang tahun Pak Presiden. Sehari jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo menjenguk mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara di kediamannya di daerah Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sambil berbaring, mantan Gubernur Jawa Barat ini bercerita tentang Pancasila. Meski sempat berbincang di depan pewarta, Presiden dan Solihin GP sempat melakukan pertemuan tertutup selama 15 menit. Presiden mengaku banyak mendapat petuah dari Solihin GP. Beliau pesan betul agar Pancasila itu dijaga, dirawat betul-betul sebagai sebuah dasar negara. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku punya kenangan tersendiri dengan tokoh nasional yang akrab disapa Mang Ihnito. Ya, kalau sama Pak Solihin dari zaman dahulu sudah kenal baik. Yang antar saya dilantik jadi menteri juga kan Pak Solihin GP. Kalau Pak Solihin masih sangat kuat peranannya sebagai pemersatu Jawa Barat. Selain ditemani Menteri Susi, Presiden Joko Widodo juga ditemani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro Jaya. Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berlebaran di Jakarta, diawali dengan sholat Id di Masjid Istiqlal. Usai sholat, Presiden menyempatkan bersalaman dengan duta besar dan undangan yang hadir dan ikut sholat Id di Masjid Istiqlal. Pas Pampres sempat kewalahan ketika warga mendekat dan meminta bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden. Usai sholat Id di Masjid Istiqlal, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar open house bersama di Istana Negara Jakarta. Jokowi dan JK pun kompak mengenakan jas, sarung, dan peci saat menyambut tamu yang datang. Selain Menteri Kabinet Kerja, tampak sejumlah tokoh, duta besar, hingga masyarakat umum tumpah ruah di Istana Negara. Misalnya saja, terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang membawa keluarga dan mengenalkannya kepada Presiden. Kemarin 18 bulan tentunya mungkin banyak perkataan, salah kata atau salah perbuatan, ya kita saling memaafkan, dan Pak Presiden juga ya menyampaikan pesan harapan ke depan supaya lebih kondusif, dan tentunya itu yang nanti akan kita jaga. Tampak juga dua putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, dan Edi Baskoro Yudhoyono. Menurut saya ini momen yang bagus ya, untuk kita semua saling bersilaturahim, apalagi kepada pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia. Pak SBY nggak ikut kesini, nggak ikut? Oh, lagi ke rumah orang tuanya di Cikeas, sedang silaturahim juga dengan keluarga besar di sana. Acara open house di Istana Negara ini berlangsung selama 2 jam. Pemirsa, 2 tahun terakhir Presiden Joko Widodo merayakan Idul Fitri di luar ibu kota. Tahun 2015 di Nangro Aceh Darussalam, sementara tahun 2016 di Padang, Sumatera Barat. Pesan Joko Widodo adalah Presiden milik rakyat Indonesia, bukan milik warga ibu kota saja. Pengalaman yang nantinya akan saya tradisikan untuk tahun-tahun yang akan datang, berlebaran di daerah. Aceh, provinsi bergelar Serambi Mekah ini dipilih Joko Widodo sebagai lokasi merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama kali pada masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Alih-alih memilih duduk bersama pejabat, Jokowi memangku seorang anak dan mengajak beberapa anak duduk di sebelahnya. Ternyata, Jokowi punya alasan dan romansa sendiri terkait Aceh. Ini pertama kali
biasanya memang presiden itu kalau pas Hari Raya Idul Fitri pasti di Jakarta. Saya berpikir Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta. Tahun berikutnya 2016, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja sekaligus merayakan Idul Fitri di Padang, Sumatera Barat. Sholat Id dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat. Berlebaran di Ranah Minang merupakan janji Jokowi kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ini pertama kali saya berlebaran di Padang dan saya melihat keramah-tamahan masyarakat. Presiden Joko Widodo pernah menyetorkan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sistem pembayaran zakat melalui Basnas diyakini mampu mengurangi zakat yang tidak tepat sasaran dan antrean saat pembagian zakat. Presiden Joko Widodo menyerahkan uang 45 juta rupiah untuk membayar zakat langsung kepada petugas Basnas di Istana Negara. Nominal 45 juta ini berasal dari 2,5% penghasilan Presiden selama 1 tahun, yaitu 1,8 miliar rupiah. Dengan kata lain, dalam 1 bulan penghasilan Presiden Joko Widodo mencapai 150 juta rupiah. Selain Presiden, tampak juga Wakil Presiden Yusuf Kala, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, dan sejumlah pimpinan BUMN. Demi kemudahan pemungutan zakat, Presiden dan Wakil Presiden meluncurkan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai. Ini adalah salah satu cara mempermudah pembayaran zakat dan mendorong potensi zakat secara lebih luas. Metode ini disebut Basnas bisa mendukung langkah Basnas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Basnas menargetkan bisa mengumpulkan 6 triliun rupiah untuk zakat tahun 2017. Jumlah ini meningkat 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo ulang tahun, apa yang dilakukan oleh Ibu Negara dan 2 anak Jokowi? Selengkapnya akan kami hadirkan di President's Corner sesaat lagi. Presiden Joko Widodo menggelar acara halal bihalal di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, rencananya Presiden akan berada di Solo hingga esok hari. Dan informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan Christina Helen yang sudah berada di Solo, Jawa Tengah. Helen, bisa ceritakan bagaimanakah suasana acara halal bihalal Presiden di Solo, Jawa Tengah sana? Ya, Ajeng, Presiden Joko Widodo di hari keduanya di Solo ini memang dijadwalkan menggelar acara halal bihalal. Acara ini merupakan acara internal Presiden dan diperuntukkan bagi undangan saja, yakni para keluarga serta kerabat dekat dari Presiden Joko Widodo dan juga tetangga di sekitar kediaman Presiden Joko Widodo. Dan para undangan yang hadir ke rumah Presiden Jokowi yang membawa kendaraan roda 4 ini diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di gedung Geraha Sabah yang berada di seberang rumah Presiden Joko Widodo. Dan para undangan yang telah memarkirkan kendaraannya ini dibawa menggunakan becak menuju ke kediaman Presiden Joko Widodo yang telah disediakan. Dan awak media di sini juga dilarang mendekat atau tidak diperkenankan untuk mendekat ke area perumahan Presiden Joko Widodo, melainkan hanya bisa mengambil gambar dari luar komplek perumahan Presiden Joko Widodo dikarenakan ini memang acara yang dikhususkan bagi internal kerabat Presiden saja. Dan sebelumnya di hari pertama kemarin Presiden memang menyempatkan diri untuk menyapa langsung warga Solo dan membagikan ada sekitar 4.000 sembako yang kemarin dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di gedung Geraha Sabah. Dan sembako yang dibagikan kemarin diantaranya berupa minyak, kemudian beras, gula, dan juga teh. Dan Presiden sendiri dijadwalkan akan kembali menuju ke Jakarta pada esok hari atau pada tanggal 28 Juni besok. Ajeng. Baik, Christina Helen, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Christina Helen melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.